Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi wajib pajak, kawan pajak semua. Bagaimana kabar? Semoga sehat dan semangat selalu. Kali ini kita berjumpa lagi dalam siniar podcast asik KPP PMA 6. Kali ini dengan tema pemadanan NIK dan NPWP dan penggunaannya menyongsong implementasi siap. Bersama narasumber istimewa kita, Ibu Ayu Amaliah Indira SE MSc, analis tingkat 2, tim siap, seksi perencanaan, pengembangan dan manajemen perubahan, Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Benar ya, Bu? Betul sekali, ya. Pak. Baik, Pak Ayu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak Wahyu dan kawan pajak semua. Terima kasih atas undangannya, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk 15 menit ke depan, kawan pajak, kita akan bersama dengan siniar podcast asik KPP PMA 6. Namun sebelumnya saya ada pantun nih kawan pajak ya. Sore rintik-rintik hujan tiba. Cakep. Pagi datang kuntum daun jambu mengembang. NPWP dan NIK padankan segera. Hati senang sebelum pertengahan tahun baru menjelang. Mantap. baik, kawan pajak, mari kita mulai perbincangan kita. Bu Ayu, kita ketahui sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 ya. Betul. Tahun ini baru-baru aja. Memperbaiki ya PMK sebelumnya 112 ya, tahun 2023. Baik, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada kita apa latar belakang dari terbitnya PMK 136 ini, Bu? Baik, ya betul sekali Pak Wahyu dan kawan pajak semua. Pertanggal 8 Desember kemarin nih Pak, jadi kita menerbitkan PMK nomor 136 tahun 2023 yang pada intinya ini mengupdate ketentuan yang sudah diatur pada PMK 112 tahun 2022. Nah, apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK 136 ini? Sebenarnya ini ada dua hal Pak Wahyu. Jadi yang pertama tentu untuk mendukung kelancaran nantinya penerapan NIK sebagai NPWP di tahun 2024 nanti nih Pak. Nah yang kedua, karena adanya perubahan format NPWP yang tentu merupakan konsekuensi logis gitu ya Pak dari penggunaan NIK sebagai NPWP. Kita tahu NIK itu ada 16 digit, NPWP itu 15 digit yang saat ini tentu nantinya pun NPWP baru agar bisa menyesuaikan dengan NIK harus diubah formatnya menjadi 16 digit juga seperti itu. Nah adanya perubahan format NPWP menjadi 16 digit ini karena digunakan di banyak sistem gitu Pak ya, tidak hanya terkait dengan sistem administrasi perpajakan, tapi juga di sistem administrasi layanan-layanan lain yang mencantumkan NPWP, tentu dibutuhkan semacam penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu, kesiapan dari sistem informasi tersebut untuk bisa disesuaikan agar bisa mengakomodasi format baru NPWP. Nah, untuk bisa memastikan kesiapan sistem ini, Pak Wahyu dan rekan-rekan kawan pajak, baik di sistem administrasi perpajakan maupun sistem informasinya ILAP ataupun penyelenggara layanan yang mencantumkan NPWP, nah kita memberikan semacam penyesuaian timeline gitu Pak ya, agar yang tadinya di PMK 112 ini diterapkan secara penuh per 1 Januari, kita melihat ini barangkali untuk bisa lebih siap lagi sistemnya bisa disesuaikan menjadi 1 Juli tahun 2024. Jadi pada intinya salah satu esensi yang diatur di PMK 136 ini adalah terkait dengan masa implementasi penuh NIK sebagai NPWP dari 1 Januari menjadi 1 Juli 2024. Seperti itu Pak Wahyu. Baik, Bu Ayu. Jadi demikian ya, kawan pajak. Tadi yang pertama tentu untuk mendukung penerapan NIK sebagai NPWP ya, Ibu Ayu. Kemudian yang kedua, dalam penerapan pemadanan ini tentu ada perlu persiapan ya, Bu Ayu, dari pihak kita sendiri, sistem kita maupun dari kawan pajak semua. Jadi mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian. Jadi itu perlu waktu ya. Jadi dari kita, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, itu memberi kesempatan kepada kawan pajak semua untuk mempersiapkan diri. Saya kira cukup waktu ya, sampai 1 Juli ya. Kita optimis Ibu, ya? Pak, mudah-mudahan cukup waktunya ya Pak. Harusnya nanti pada waktu 1 Juli, kawan pajak semua sudah siap secara, dan kita juga sudah siap juga sistemnya. Siap. Demikian. Baik, Bu Ayu. Kemudian kita langsung masuk ke materi ya, Bu Ayu. Untuk WP LAN sudah lama berjalan ini. Untuk orang pribadi penduduk, itu kira-kira bagaimana pengaruhnya, Bu Ayu? Ya. Jadi
dampak dari penerapan ketentuan PMK 136 tahun 2023 ini bagi mungkin wajib pajaknya kita bagi dua dulu barangkali ya Pak ya. Wajib pajak orang pribadi penduduk yang memang sudah punya NIK sama wajib pajak orang pribadi lainnya yang bukan penduduk, misal WNA, kemudian badan dan juga instansi pemerintah. Nah, untuk yang penduduk Bapak Ibu dan kawan pajak sekalian, jika memang si wajib pajak orang pribadi penduduk ini sudah terdaftar sebelumnya di sistem DJP, maka dia perlu melakukan yang namanya perubahan data atau pemutakhiran mandiri seperti itu Pak. Jadi kalau boleh flashback, sebelumnya ini beberapa waktu belakangan kita sudah secara instansi gitu ya Pak ya, Ditjen Pajak ini sudah melakukan pemadanan data NPWP. Seluruh wajib pajak yang ada di database kita padankan dengan data kependudukan yang tersedia di Ditjen Dukcapil. Kita sudah ada kerjasama antar pemerintah. Nah, dari hasil pemadanan tersebut, kemudian hasilnya itu dibagi dua lah secara garis besar, yang sudah valid dengan yang belum valid. Yang sudah valid artinya data yang si wajib pajak tersebut yang ada di DJP itu sudah sama, sudah sesuai semuanya dengan yang di data kependudukan di Ditjen Dukcapil. Itu sudah selesai. Nah, sehingga kadang-kadang mungkin ada wajib pajak yang merasa, kok saya nggak dimintain untuk melakukan pemutakhiran mandiri ya? Itu kan data mereka mungkin sudah valid, seperti itu Pak. Nah, tapi ada kategori berikutnya yang ternyata setelah dipadankan dengan data Dukcapil, menghasilkan data yang masih perlu dikonfirmasi lagi ke wajib pajaknya. Nah, untuk yang ini, kasus seperti ini, kita meminta kepada kawan pajak semua yang statusnya adalah belum valid, itu untuk melakukan pemutaran mandiri di akun pajak masing-masing di DJP online gitu, kalau kita bicara gitu ya Pak ya. Jadi yang dilakukan itu apa? Yang pertama, mengaktifasi NIK-nya dulu sebagai NPWP. Kemudian yang kedua, mengupdate data memang jika memang dilihat ada data-data yang kurang pas, kurang valid. Jadi biasanya nanti kalau dia login ke akun DJP online itu akan diarahkan data mana yang perlu konfirmasi. Seperti itu. Nah, jika dia sudah melakukan hal tersebut, maka nanti status pemadanannya akan menjadi valid. Nah, kalau sudah valid, maka data NIK-nya tadi itu sudah bisa nanti dia gunakan sebagai NPWP-nya. Nah, kalau per masa transisi ini, kalau kita bicaranya transisi ya, dari mulai pemberlakuan PMK sampai dengan 30 Juni 2024, sebelum 1 Juli, masa transisi itu, NIK sebagai NPWP ini baru digunakan secara terbatas, Pak Wahyu. Terbatas, salah satunya misalnya login ke akun DJP online masing-masing wajib pajak. Tapi untuk pembayaran dan pelaporan itu masih pakai yang 15 digitnya, seperti itu, Pak. Nah, nanti per 1 Juli, sesuai dengan ketentuan di PMK 136, tidak ada lagi yang dikenal namanya NPWP 15 digit, semuanya 16 digit. Jadi nanti kalau per 1 Juli nanti, si NIK yang sudah divalidasi sebagai NPWP tersebut, itu sudah bisa digunakan kawan pajak untuk semua transaksi perpajakan, bayar pajak, lapor pajak, minta pelayanan perpajakan, atau mungkin keberatan banding dan sebagainya. Dan juga bisa digunakan di seluruh layanan lainnya selain perpajakan yang membutuhkan pencantuman NPWP, Pak. Jadi kalau kita lihat di PMK 136 pasal 11 ayat 2 itu disebutkan ada beberapa jenis layanan di luar perpajakan yang membutuhkan pencantuman NPWP. Misalnya layanan ekspor impor, layanan pencairan anggaran pemerintah, ini biasanya berlaku untuk pengadaan barang jasa ya Pak Wahyu ya. Kemudian juga layanan perbankan dan lembaga jasa keuangan. Pada saat misalnya nasabah buka rekening, kadang-kadang juga diminta NPWP. Atau kalau dia pengajuan kredit di atas 50 juta, itu wajib mencantumkan NPWP. Dan juga layanan-layanan lainnya. Nah, seperti itu Pak Wahyu. Baik, demikian kan pajak ya. Jadi awalnya Direktorat Jenderal Pajak sudah bekerjasama dengan Dukcapil ya. Jadi sudah memadankan ya Ibu. Betul, ya. Pak. Kemudian memang ada beberapa sebagian yang belum dipadankan ya. Nah, inilah yang diminta kepada kawan pajak untuk memutakhirkan secara mandiri ya. Jadi dengan cara tadi diaktifasi, kemudian mengupdate datanya ya kawan pajak ya. Jadi demikian, karena bukan berarti kenapa kok kita tidak dipadankan oleh DJP aja semuanya. Karena beberapa hal ya Bu ya, mungkin ada data pemutahiran data tadi ya, mungkin ada ya. Nah, itu ya. Jadi itu kawan pajak ini kenapa Pak kawan pajak semua harus memutakhirkan NIK sebagai NPWP-nya. Gitu ya. Untuk tadi kenapa? Karena itu tadi terutama untuk layanan perpajakan ya, seperti biasa kawan pajak ajukan ya, permohonan-permohonan itu ya.
mulai dari banding dan sebagainya, pengenaan pendahuluan dan sebagainya. Kemudian juga lalaian non perpajakan tadi ya disampaikan ya, untuk masalah gelar perpajakan tadi. Ada ekspor impor, pendirian badan usaha, perizinan Pak, terutama perizinan ya. Banyak sekali UMKM yang butuh perizinan gitu ya Pak ya. Itu ya, Pak Baca ya. Baik. Kemudian kita berikutnya Bu Ayu ya. Untuk tadi kan orang pribadi penduduk ya, dalam arti yang penduduk sudah menetap di sini ya. Betul Pak. Kemudian untuk instansi pemerintah, kemudian orang pribadi bukan penduduk, itu bagaimana? Ya. Nah, kalau sebenarnya untuk yang statusnya saat ini sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan, ataupun instansi pemerintah, ataupun orang pribadi yang bukan penduduk, misalnya WNA yang kadang-kadang ada WNA juga ada yang punya NPWP gitu ya Pak ya. Sebenarnya treatmentnya agak lebih simpel Pak. Jadi kalau tadi orang pribadi penduduk itu menggunakan NIK-nya sebagai NPWP, nah kalau untuk yang badan instansi pemerintah dan bukan penduduk ini, mereka tinggal ditambahkan angka 0 di depan NPWP 15 yang lamanya. Jadilah itu 16 digit gitu Pak. Itu nanti yang akan sama-sama digunakan pada saat implementasi di 1 Juli 2024 untuk menjadi NPWP barunya, untuk misalnya bayar lapor pajak dan seterusnya seperti itu Pak. Nah, cuman untuk kegiatan updating ataupun perubahan data gitu ya Pak ya, ya kita tetap membuka kesempatan bagi wajib pajak yang bukan penduduk ini. Toh juga sama-sama saat ini kita sedang berusaha untuk memastikan validitas data kita gitu ya. Jadi kita bisa mempergunakan, teman-teman pajak bisa mempergunakan kesempatan ini untuk juga bisa mengecek nih data yang ada di akun DJP online wajib pajak yang non penduduk ini apakah juga sudah valid, sudah update, sudah mutakhir. Kalau belum ya sama-sama kita pergunakan kesempatan ini untuk dimutakhirkan datanya seperti itu Pak. Baik, jadi kemudian kamu pajak ya, jadi untuk badan, kemudian orang pribadi bukan penduduk, dan instansi pemerintah, itu cukup menambahkan angka 0 ya? Depan ya. 15-nya Dan Pak. kalau orang bukan penduduk pun harus mengecek juga ya? Pemutakhiran datanya juga sama aja ya? Betul, betul. Sama juga harus kita cek juga di akun masing-masing di DJP online ya, kan pajak ya? Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai cabang. Ya. Untuk berikutnya gimana tuh? NPWP cabang Bu? Nah, cabang ini pada dasarnya untuk penggunaan NPWP cabangnya pada masa transisi ini sampai dengan 30 Juni 2024 Pak. Kalau dia sudah terdaftar, sebenarnya sama perlakuannya seperti orang pribadi penduduk tadi maupun badan instansi pemerintah dan penduduk. Secara sistem itu DJP itu sudah mengenerate NPWP, kalau untuk cabang itu sudah di-generate NITKU-nya. NITKU ini apa sih ya? Mungkin teman-teman pajak masih banyak yang belum paham, ini konsep baru gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Formatnya agak berbeda dengan NPWP Pak, karena kalau NPWP 16 digit, nah kalau NITKU ini 22 digit gitu. Nah, secara sistem saat ini kalau dia sudah terdaftar sebagai WP cabang, dia sudah bisa tuh melihat NITKU-nya dia. Kalau dia login ke akun DJP online, di situ bisa terlihat NITKU-nya dia. Nah, cuman memang NITKU ini nantinya digunakan di 1 Juli nanti Pak Wahyu 2024. Nah, jadi bagi kawan pajak yang merupakan WP cabang, ini masih tetap bisa menggunakan NPWP 15 cabangnya itu untuk melakukan seluruh transaksi perpajakan sampai 30 Juni. Tapi nanti pada saat 1 Juli Pak Wahyu, karena nantinya kita akan menganut konsep pemusatan, artinya sudah tidak akan lagi dikenal yang namanya WP cabang Pak Wahyu per 1 Juli. Nah, WP cabang itu hanya diberikan NITKU ini sebagai identitasnya dia aja atau penanda lokasi kegiatan usahanya yang alamatnya itu berbeda dengan alamat domisili ataupun tempat kedudukan si pusatnya gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi nggak bisa dipakai nih si NITKU untuk bayar pajak, lapor pajak, layanan perpajakan tuh semuanya harus pakai NPWP 16 digit punya pusatnya. Begitu. Nah, tapi sekarang saat ini kita juga masih sama-sama menyusun dan menunggu regulasinya terkait nanti NITKU ini nanti dimanfaatkannya untuk apa saja, digunakannya atau dicantumkannya di dokumen perpajakan apa saja, itu kita masih sama-sama nunggu ya Pak Wahyu ya, untuk detailnya. Baik Pak Wahyu, jadi coba saya ambil tadi ya poinnya. Jadi NPWP cabang itu sudah menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha
NITKU ya, kan pajak ya. Kemudian sudah di-generate ya di sistem ya? Sudah di-generate untuk Jadi, yang daftar, Pak. Begitu kan pajak membuka akun di DJP online itu udah muncul. Sudah muncul. NITKU-nya ya, demikian sudah ya, muncul, kan pajak ya. Cuma tadi ada catatan kan pajak ya. Jadi NITKU itu jadi semacam identitas ya Bu ya. Dan nanti akan diatur regulasi kemudian. Betul Pak. Untuk apanya saja gitu. Betul. Ya. Jadi sementara ini untuk kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP kantor pusat ya. Betul. Itu ya Bu Ayu. Jadi begitu kan pajak ya. Demikian. Baik, Ibu ya. Kemudian untuk ini Bu, secara umum ini menjadi pertanyaan yang berkembang di kawan pajak semua ini. Tapi alhamdulillah ini sudah terjawab ya. Jadi artinya kemarin itu kita bertanya-tanya. Ini sebenarnya kapan berlakunya? Padahal sistemnya dia belum siap. Bagaimana ini kan? Padahal sudah mau habis nih, sudah tanggal sekian ya. Jadi menjadi pertanyaan dari kawan pajak semua. Terus apakah ini benar-benar 1 Januari atau bagaimana gitu? Ini dari peraturan terbaru ini. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi mungkin yang perlu ditekankan kembali terkait dengan esensi dari pengaturan di PMK 136 ini memang salah satunya terkait dengan masa implementasi begitu ya Pak Wahyu ya. Karena memang kemarin-kemarin itu kita sudah banyak sekali menerima konsultasi ataupun masukan gitu ya dari wajib pajak, terutama dari penyelenggara layanan yang mencantumkan NPWP. Jadi ini justru masukan-masukannya dari instansi lembaga maupun wajib pajak pemotong pemungut yang ternyata sistemnya itu sangat kompleks sehingga sangat membutuhkan waktu gitu ya untuk melakukan penyesuaiannya. Jadi kalau untuk 1 Januari itu memang agak berat lah seperti itu Pak, di sistem yang di luar DJP ini ya, jadi di luar di sistemnya teman-teman instansi lembaga maupun wajib pajak pemotong pemungut. Dan kita mendengarkan masukan-masukan itu Pak, sehingga inilah salah satu juga yang menjadi dasar dari pengaturan ketentuan di PMK 136 ini. Jadi pada intinya untuk masa transisi dari pemberlakuan PMK sampai dengan 30 Juni ini kita masih menggunakan 2 NPWP Pak. Jadi 15 digit itu masih digunakan untuk transaksi perpajakan, bayar lapor pajak. 16 digitnya pun sebenarnya sudah bisa digunakan tapi baru sangat terbatas begitu Pak. Salah satunya teman pajak bisa coba login pakai NPWP 16 digitnya ke akun DJP online. Kalau sudah masuk artinya sudah valid, seperti itu. Kuncinya di situ Pak. Nah nanti per 1 Juli 2024 kita hanya mengenakan 1 NPWP saja Pak, yaitu 16 digitnya. Begitu. Jadi tidak ada lagi nanti NPWP 15 digit seperti itu. Dan NITKU juga tidak digunakan untuk transaksi perpajakan ya Pak ya. Jadi untuk WP cabang, nanti pembayaran pajaknya, pelaporan pajaknya itu semua dilakukan oleh wajib pajak pusatnya. Seperti itu Pak. Baik Bu Ayu, jadi tadi disampaikan oleh narasumber kita ya Bu Ayu, bahwa ini menjawab kegelisahan kita semua, termasuk kan pajak dan kita semua ya. Jadi selama ini bertanya-tanya mungkin ya, ini kapan ini ya diberlakukan itu, apakah benar-benar 1 Januari sementara pada belum siap, mungkin sistemnya belum siap dari kan pajak semua ya. Mungkin selesainya bisa sekian bulan lagi ya, itu jadi kegelisahan. Lagi terjawab juga ya, sudah ya. Jadi bisa dipakai sampai 30 Juni tahun depan ya Bu ya. Betul, Pak. Yang NPWP lama. Kemudian pas 1 Juli tahun 2024 baru memakai 16 digit. Betul. Khusus untuk cabang tadi yang 22 digit tadi maksudnya nomornya berbeda ya Bu ya dengan cabang? Betul Pak. Jadi yang 22 digit NITK itu bukan NPWP. Jadi hanyalah penanda identitas aja begitu Pak. Dan itu pun nanti mungkin nanti akan dicantumkan juga di bukti potong, di faktur, tapi untuk pelaporan pembayarannya itu harus oleh wajib pajak pusatnya seperti itu Pak. Baik, kawan pajak semua, kita lanjutkan ya. Tadi lebih terkait ke pemutakhiran secara mandiri ya. Sekarang bagaimana dari pihak pemberi kerjanya ya? Yang saya maksudkan adalah ILAP. ILAP artinya instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain ya Ibu ya. Kemudian untuk ILAP ini Bu ya, tentunya juga selain secara individual juga ILAP sendiri tentu harus mempersiapkan diri dalam rangka pemadanan ini. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh ILAP ini Bu Ayu? Baik.
Jadi Pak Wahyu dan kawan pajak semua, kalau narasi yang kita gunakan di PMK 136 itu adalah seluruh penyelenggara layanan yang perlu mencantumkan NPWP gitu Pak bahasanya. Jadi di sana disitulah ada instansi ataupun lembaga pemerintahan ataupun penyelenggara layanan publik yang perlu mencantumkan NPWP maupun wajib pajak pemotong atau pemungut gitu Pak, wajib pajak badan pemotong atau pemungut yang tentu kedua pihak ini perlu melakukan penyesuaian sistemnya agar bisa mengakomodasi perubahan format NPWP atas lawan transaksinya seperti itu Pak. Jadi pertama-tama ini mungkin yang perlu dilakukan oleh seluruh instansi lembaga maupun juga wajib pajak pemotong pemungut ini adalah mereka perlu lakukan dulu namanya assessment. Mereka perlu mengakses dulu kira-kira apa saja sih dampak dari perubahan format NPWP dan juga nantinya pemberlakuan NITPU ini pada surrounding sistem mereka. Jadi bicara surrounding sistem ini sebenarnya bukan hanya sistemnya gitu ya Pak Wahyu ya, tapi juga aspek-aspek lain yang mendukung pengaturan sistem ini, misalnya proses bisnisnya, regulasinya, template formulir ataupun dokumen yang digunakan dan seterusnya. Nah kita sebenarnya sudah punya Pak Wahyu, kita sudah menyiapkan semacam template untuk assessment dampak ini yang kita juga sudah share selama ini pada saat kita sosialisasi gitu ya Pak Wahyu ya ke setiap instansi lembaga pemerintah maupun wajib pajak badan pemotong atau pemungut, kita selalu memberikan template untuk assessment ini. Nah dari situ kemudian hal yang dilakukan berikutnya itu mereka perlu melakukan penyesuaian sistemnya Pak. Nah, mereka biasanya menggunakan sistem yang ada di situ NPWP. Nah, selama ini NPWP yang ada di sistem mereka itu, baik di database maupun aplikasi mereka itu 15 digit gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, yang harus mereka lakukan di aspek penyesuaian sistem ini adalah mereka harus membuat tampungan baru untuk NPWP yang menjadi kolomnya 16 digit tanpa mereplace NPWP yang lama Pak, 15 digitnya. Kenapa? Karena di masa transisi ini kan kita masih pakai ya Pak ya 15 digit ya. Jangan dihapus dulu gitu Pak ya. Jangan dihapus dulu. Nah kemudian mereka juga harus membuat tampungan baru untuk NITKU yang 22 digit ini. Nah setelah mereka membuat tampungan baru NPWP di sistem mereka, nah kemudian kan mereka harus mengisi tampungan ini dengan data NPWP 16 digitnya gitu ya Pak Wahyu ya. Dapat dari mana data ini gitu ya. Nah untuk inilah kemudian kita menyediakan layanan pemadanan NPWP Pak, seperti itu. Sehingga kegiatan berikutnya yang harus dilakukan oleh instansi maupun wajib pajak pemotong pemungut adalah melakukan pemadanan NPWP gitu atas lawan transaksinya. Jadi kita biasanya pakai dua istilah gitu Pak. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu namanya pemutaran mandiri. Itu yang tadi mereka menyesuaikan data atau aktivasi NIK-nya sebagai NPWP dan update data. Nah, kalau untuk badan usaha ataupun instansi itu namanya pemadanan. Mereka memadankan NPWP atas lawan transaksinya. Siapa aja sih lawan transaksinya ini gitu ya yang ada di sistem mereka? Itu satu, ada pegawai di sana. Mereka pasti akan motong PPh 21 pegawainya gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, itu ada biasanya vendor atau apa istilahnya Pak, penyedia jasa dan barang gitu ya, betul. Karena biasanya ada pemotongan maupun pemungutan PPh dan PPN-nya di situ. Kemudian yang ketiga, bisa jadi bentuknya adalah nasabah kalau untuk perbankan atau lembaga jasa keuangan. Kemudian konsumen misalnya gitu ya Pak ya, ataupun intinya adalah NPWP lawan transaksi itu bisa apa saja. Nah itu kemudian mereka lakukan pemadanan dengan cara mengirimkan data NPWP 15 digit ataupun NIK dari lawan transaksinya tersebut dengan namanya ke DJP melalui permohonan tersendiri Pak, seperti itu. Nah nanti sistem DJP akan mengecek di database kita, kalau valid DJP akan kembalikan ke instansi tersebut ataupun wajib pajak pemotong pemungut tersebut, ini loh sudah valid statusnya, ini NPWP 16 digitnya. Nah setelah itu barulah kemudian si instansi ini bisa menyimpan data NPWP 16 digit tersebut yang sudah valid itu ke tampungan yang sudah disiapkan baru tadi Pak, seperti itu. Nah kalau belum valid, apa yang harus dilakukan oleh
instansi maupun WP pemotong pemungut, ya kita minta mereka untuk menghimbau, gitu ya, menghimbau dan mendorong agar lawan transaksinya tadi ini, misalnya pegawainya itu mau untuk melakukan pemutaran mandiri, gitu Pak Wahyu, seperti itu. Nah, di luar tadi mereka sudah menyiapkan tampungan di sistem dan sudah melakukan pemadanan, hal berikutnya yang mereka harus lakukan, barangkali tadi berdasarkan hasil assessment awal, kalau ternyata butuh untuk nyiapin, butuh untuk mengubah formulir, misalnya formulir di pembukaan rekening nasabah baru, itu ada field NPWP-nya gitu ya Pak Wahyu ya, tapi 15 digit kolomnya. Nah, itu tambahin satu lagi. Jadi mungkin nyetak lagi formulir baru gitu ya Pak ya. Atau misalnya di sistem perbankan ini kan ada kewajiban untuk reporting ya Pak ya, atau melaporkan transaksinya ke regulator atau instansi yang mengawasi perbankan dan lembaga jasa keuangan, misalnya BI atau OJK. Misalnya di salah satu elemen yang dilaporkan adalah NPWP misalnya, itu melalui sistem. Oh, ternyata sistemnya harus disesuaikan, tapi untuk itu harus ada penyusunan regulasi, maka bisa dilakukan untuk penyusunan regulasi. Jadi intinya semua hal yang perlu dilakukan agar bisa mengakomodasi perubahan format NPWP di sistem dan juga isinya nanti untuk nantinya kita gunakan bersama di 1 Juli ya Pak Wahyu ya, itu tentu merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dan didorong oleh teman-teman instansi maupun wajib pajak pemotong pemungut ini, seperti itu Pak. Baik Bu Ayu, jadi demikian kan pajak ya. Kalau pemutahiran mandiri tadi aktivasi dan pemutahiran data pribadi ya. Tapi kalau pemberi kerja itu tadi harus assessment. Assessment artinya menilai kesiapan ini ya Bu ya, dari surroundingnya, artinya sekitarnya, lingkungannya itu bisa pegawai, bisa mungkin kalau ya vendor ya, kalau kemudian kalau nasabah, kalau bank. Jadi itu harus betul-betul dimitigasi ya Bu ya, kesiapannya. Kemudian kalaupun ada yang valid sudah syukur ya. Tapi kalau sudah nggak valid nanti bisa dengan DJP ya Bu ya. Nanti kita bisa diproses di DJP. Kemudian harus menyiapkan tampungan seperti rumah gitu untuk tadi untuk menampung data baru. Sementara data lama jangan dihapus ya. Ya baik Bu. Kemudian kalau itu sudah bisa berjalan dengan lancar Bu, kira-kira manfaat apa? Manfaat kira-kira bisa berarti pemberi kerja bisa mengambil manfaat dari itu. Ya Pak. Jadi Pak Wahyu tentunya karena nanti NPWP 16 digit ini akan diberlakukan secara penuh pada tanggal 1 Juli 2024 bersamaan nanti dengan DJP rencananya akan mengimplementasikan sistem administrasi yang baru gitu ya Pak ya, yang saat ini sedang dikembangkan. Nah, tentu nanti dalam hal sesuai dengan ketentuan juga di PMK 136 bahwa dalam hal misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang sampai per 1 Juli itu masih belum bisa juga melakukan, masih belum valid juga datanya gitu ya Pak ya intinya, maka tentu dia kan tidak bisa ya Pak ya untuk mendapatkan layanan perpajakan maupun layanan lainnya yang perlu mencantumkan NPWP seperti itu, sehingga tentu manfaatnya bagi instansi lembaga maupun wajib pajak pemotong pemungut memastikan agar kedepannya mereka tetap bisa memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka sebagai penyelenggara layanan ataupun sebagai wajib pajak pemotong pemungut seperti itu Pak. Jadi agar nanti mereka bisa katakanlah membuat bukti potong atau membuat faktur gitu ya, atas lawan transaksi itu bisa dilakukan kalau lawan transaksinya sudah valid dulu nih data NIK-nya sebagai NPWP seperti itu Pak. Jadi itu tadi kan wajib untuk kelancaran aktivitas dari kawan pajak semua, pembuatan faktur, bukti potong dan sebagainya tentunya harus padan dulu ya, ini NPWP-nya kawan pajak semua ya. Baik, kemudian tentunya menjadi pertanyaan dari kawan pajak semua Bu Ayu. Jadi kalau misalnya sampai 1 Juli ya, itu misalnya masih belum valid, itu apakah ada konsekuensinya? Ya, tadi Pak betul sekali Pak Wahyu, tadi juga sudah dimention juga ya Pak ya, kalau ketentuan di PMK 136 itu mengatakan ya pada intinya kalau masih belum valid datanya per 1 Juli ya nggak bisa gitu Pak untuk menggunakan ataupun mendapatkan layanan administrasi perpajakan maupun layanan lainnya dari penyelenggara layanan publik. Mungkin dia jadi nggak bisa dapat izin usaha gitu ya, atau dia nggak bisa nih mendirikan badan usaha gitu misalnya jika NPWP-nya masih belum valid, atau dia misalnya nggak bisa nih melakukan kegiatan ekspor impor jadinya seperti itu Pak. Nah, tapi disampaikan juga di ketentuan PMK 136 ya bahwa
pada intinya segeralah lakukan. Jadi nanti di sana di tanggal 1 Juli pun misalnya masih belum valid, tapi dia pada satu titik itu membutuhkan layanan tersebut, maka tentu dia juga harus melakukan pemadanan data gitu Pak. Baik Bu Ayu, jadi tentunya kalau kawan pajak belum valid sampai 1 Juli 2024 ya, tentunya nanti terkendala ya, aktivitasnya akan terkendala, misalnya tidak bisa melakukan dapat izin usaha dan sebagainya, kegiatannya juga terhambat ya, misalnya ekspor impor dan sebagainya. Tentu oleh karena itu pada pokoknya supaya segera dilakukan pemadanan NIK dan NPWP. Baik Bu Ayu, kemudian tentunya ada pertanyaan juga dari kawan pajak, melalui saluran apa saja ya kalau mau memadankan itu Bu? Ya. Khusus untuk ILAP itu. Khusus untuk ILAP ya. Jadi kalau untuk khusus untuk pemadanan yang DJP sediakan begitu kawan pajak untuk instansi lembaga maupun wajib pajak pemotong pemungut itu sebenarnya kita sudah menyiapkan banyak sekali kanalnya gitu Pak Wahyu. Tapi kalau kita bisa bagi secara umum itu bisa dibagi 3 jenis gitu ya. Yang pertama ini DJP itu menyediakan layanan secara elektronik gitu ya. Nah, secara elektronik ini ada 4 kanal, Pak. Nah, yang pertama, ini bisa dilakukan lewat namanya portal pemadanan. Alamatnya http portal.npwp.pajak.go.id. Nah, tapi ini ada syaratnya nih, Pak Wahyu. Jadi, pelayanan ini diberikan bagi instansi lembaga ataupun wajib pajak badan yang memiliki minimal 50 pegawai di SPT 21-nya atau 50 transaksi di SPT PPN ataupun SPT unifikasinya seperti yang terakhir gitu ya Pak, masa pajak terakhir. Nah, jika memenuhi kriteria tersebut, maka nanti instansi ataupun wajib pajak badan ini bisa mengajukan permohonan ke DJP. Jika sudah disetujui dan sudah mendapatkan akses ke portal, mereka tinggal upload saja Pak file Excel. Isinya itu adalah NPWP 15 digitnya silang transaksinya ataupun NIK-nya dan namanya. 1 kali upload file Excel itu 10.000 data Pak maksimal. Nah, nanti setelah diupload, sistem DJP akan memvalidasi, akan memadankan. Hasilnya nanti akan muncul kembali di portal dan tinggal diunduh saja oleh si ILAP ini seperti itu. Jadi kalau misalnya ada instansi yang punya katakanlah 100.000 data transaksi gitu ya Pak Wahyu ya, berarti dia tinggal 10 kali upload gitu Pak. Dan nggak lama kok prosesnya, biasanya hitungan menit itu sudah keluar, tinggal upload lagi, sudah selesai dapat hasilnya upload lagi seperti itu Pak. Nah, kalau di luar si portal ini kita juga menyediakan 3 lagi kanalnya. Yang pertama itu adalah melalui web service Pak atau API. Jadi ini sistem ketemu sistem. Biasanya mungkin ada instansi yang secara teknologi dia sudah mature gitu ya. Dia mampu untuk mengembangkan interkoneksi sistemnya dia dengan DJP gitu ya. Tapi syaratnya dia harus punya data loan transaksi itu minimal 1 juta Pak Wahyu. Jadi ini memang benar-benar buat instansi besar gitu ya, kawan pajak ataupun WP besar. Nah, jika nanti dia punya cukup resource untuk mengembangkan service ini secara sistem, karena memang namanya pengembangan sistem kan agak butuh waktu gitu ya Pak Wahyu ya. Tapi jika dia mampu, ya nggak apa-apa, nanti tinggal mengajukan permohonan ke DJP, nanti tinggal pengembangan, pengujian, kalau sudah oke, dia tinggal bisa menggunakan. Nanti itu mekanismenya antar sistem langsung kayak ngehit gitu Pak Wahyu. Sistem dia akan langsung nembak ke sistem kita. Ini loh datanya, dan sistem kita akan langsung ngasih balikannya juga secara real time. Ini lebih canggih ini ceritanya Pak Wahyu ya. Tapi memang butuh resource untuk itu ke sana. Nah, kalau misalnya ternyata ada juga instansi ataupun wajib pajak pemotong pemungut yang mungkin data loan transaksi itu nggak nyampe 50 Pak Wahyu. Sedikit gitu ya. Nah, dia bisa nih melakukan pemadanan PWP juga atau loan transaksinya pakai akun DJP online dia. Gitu Pak Wahyu. Jadi dia tinggal login saja ke akun DJP-nya dia. Di sana nanti ada menu yang namanya rumah konfirmasi dokumen. Nah, dia tinggal input saja NPWP 15 digit dari mungkin pegawainya gitu ya atau konsumennya. Hasilnya akan langsung keluar di sana. Cuman yang namanya itu kan satu-satu ya Pak Wahyu ya. Tapi kan tadi transaksinya nggak banyak ya. Bolak-balik input gitu. Nah, di luar itu sebenarnya kita juga menyediakan yang di luar elektronik ini namanya melalui mekanisme langsung nih Pak Wahyu, atau kita sebutnya bulk gitu ya. Ini kami sediakan bagi instansi atau lembaga yang syaratnya itu sama seperti web service tadi, minimal punya 1 juta data loan transaksi. Nanti mekanismenya pengajukan permohonan juga jika sudah disetujui, nanti dia tinggal
mengirimkan file CSV isinya yang 1 jutaan lebih itu data transaksinya ke platform yang sudah ditunjuk oleh DJP seperti itu Pak. Jadi ada nanti filter security dan segala macamnya lah ya gitu. Nanti hasilnya untuk waktunya nanti sekitar 60 hari kerja maksimal Pak. Karena tadi banyak sekali gitu ya Pak Wahyu ya. Ini kita butuh waktu juga nih sistem kita untuk memadankan. Jika sudah selesai nanti DJP akan menaruh kembali hasil balikannya itu ke platform sudah ditunjuk tersebut, nanti tinggal diunduh saja oleh si instansinya gitu ya untuk dimanfaatkan. Di luar itu juga sebenarnya di luar yang DJP kan juga punya mitra ya Pak Wahyu ya untuk penyediaan aplikasi perpajakan namanya PJAP nih ya Pak Wahyu ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Kalau nggak salah kita punya 14 apa ya kalau nggak salah. Nah PJAP ini juga yang sudah mengembangkan web service-nya itu juga bisa digunakan oleh barangkali ada kawan pajak yang sudah punya service, sudah hire si PJAP gitu ya untuk mendapatkan layanan-layanan perpajakan. Nah ini tinggal ditambahkan saja untuk pemadanan PWP-nya seperti itu Pak Wahyu. Baik Bu, waduh luar biasa ya. Sudah sedemikian jauh ya dari kami upaya dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Tadi ada mohon dikoreksi ya, karena agak panjang ya. Jadi ada dari portal layanan tadi yang 50 minimal 50 ya, dari di SPT pas masa 21-nya, pasal 21-nya, kemudian atau di PPN-nya ya Bu ya. Betul Pak. Atau di unifikasinya. Itu tinggal Excel ya, Excel-nya diupload ya Bu ya. Diupload. Ya. Isinya tadi 10.000 data. Oh 10.000 data. Jadi sekali dan berapa menit bisa mengupload berapa kali kan pajak ya. Nah itu. Kemudian ada juga web service. Wah ini luar biasa nih. 1 juta udah jalan itu ya Bu ya? Sudah jalan ya? Ada yang saya lupa kalau nggak salah 1-2 yang sudah berjalan Pak. Karena memang text time banget Pak, pengembangannya aja butuh waktu berbulan-bulan gitu Pak. Ya. Jadi 1 juta kawan pajak ya melalui web service tadi ya. Yang ini agak bahasa teknis ya, saling nge-hit antar sistem. Iya, nge-hit antar sistem. Kemudian ini kalau yang masih tadi pemutahiran mandiri juga ada melalui akun DJP online. Kemudian book ya, jadi saya langsung ya, book langsung. Itu hampir 1 jutaan juga ya Bu ya. 1 juta juga. Nanti ada platform yang disediakan juga. Betul Pak. Kemudian yang terakhir ada ya PJAP tadi ya. Jadi demikian kan pajak. Jadi kita sudah berusaha untuk melayani kan pajak sebaik-baiknya. Jadi bagaimana untuk saluran untuk memadankan nanti tinggal ngunduh kalau sudah diadakan dari sudah dipermudah, tinggal mengunduh saja. Demikian. Tadi berarti sudah disinggung ya Bu ya mengenai tata caranya ya. Kemudian agak sedikit teknis ya Bu ya. Apakah memang ini harus ada hal-hal tadi seperti ditandatangani untuk permohonannya ya betul. Jadi memang servis pemadanan tadi ataupun layanan pemadanan yang sudah kita sediakan tersebut Pak Wahyu, memang kita buka seluas-luasnya ya Pak ya, karena kita paham sekali ada sangat banyak sekali instansi lembaga maupun wajib pajak motor pemungut yang pasti terdampak dan perlu melakukan pemudahan ini. Tapi memang ada rules-nya Pak Wahyu, ada tata caranya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk aja gitu ya, tapi kita juga memastikan beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh si instansi maupun WP pemotor pemungut ini ke kita. Jadi untuk mendapatkan layanan tersebut Pak, harus ngajuin surat permohonan dulu Pak ke DJP. Ada syarat-syaratnya juga gitu ya. Untuk template kita juga sudah menyediakan Pak. Jadi template permohonan tuh kita bagi 2. Untuk yang bulk atau secara langsung dan yang lainnya di luar itu gitu ya. Nah, untuk surat permohonan ini memang kita ada beberapa persyaratannya Pak. Misalnya satu, ini harus ditandatangani oleh pejabat selevel minimal eselon 2. Oh iya. Jadi kalau untuk di non pemerintah mungkin menyesuaikan gitu ya Pak ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memang kita memastikan pemadanan NPWP ini memang merupakan tanggung jawab langsung dari si yang mewakili instansi ataupun perusahaan tersebut seperti itu Pak. Kemudian juga data di situ juga harus diisi Pak beberapa data penanggung jawab maupun data istilahnya PIC-nya nanti yang akan melakukan pemadanan, di mana data orang-orang yang diinput di permohonan tersebut itu harus ada di SPT PPh pasal 21 dari instansi ataupun badan yang bersangkutan Pak. Begitu itu juga untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan dari sisi keamanan Pak. Karena kan
ini apakah memang demikian, memang ini orang bertanggung jawab atas nama instansi tersebut, kan kita harus tahu gitu ya Pak, taunya dari mana, emang benar pegawai atau bukan gitu. Iya, betul. Kalau di 21 kan pasti udah pegawai tetap gitu, pegawai lah ya yang dari instansi bersangkutan. Kemudian juga untuk nanti kan secara permohonan itu kan ada yang ditandatangani secara manual gitu ya Pak ya, kemudian diupload di sistem. Jadi nanti permohonannya itu sebenarnya melalui sistem Pak, melalui portal pemadanan ini, di mana instansi itu harus registrasi dulu, login di sana, kemudian mengisi data-data. Ada sebagian data yang sudah terprofil Pak, dari data kita. Jadi kayak tadi data penanggung jawab, data PIC itu sistem kita akan membaca dari SPT 21 yang sudah dilaporkan oleh si instansi ke kita Pak untuk memverifikasi. Nah, kemudian diupload itu Pak formulirnya tadi sebagai kelengkapannya. Nah, nama ataupun informasi yang dicantumkan di permohonan tertulis dengan yang diupload dengan yang diinput di portal itu harus sama Pak. Kalau enggak, kok bisa yang diajukan namanya ini, yang tantangan yang ini kan gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ketentuannya kadang-kadang sering gagal Pak, karena ternyata ini masalah teknis ya Pak Wahyu ya. Sering gagal itu karena ternyata file yang diupload yang berupa tadi PDF dari surat permohonan itu size-nya lebih dari 4 MB, 4 megabyte. Nggak masuk Pak, jadinya nggak kesimpan gitu ya permohonannya ya. Ya, tapi itu hanya terkait dengan kendala teknis Pak. Rata-rata sih selama ini banyak yang sudah mengajukan dan sudah juga disetujui dan juga sudah melaksanakan pemadanannya. Nah, kadang-kadang ada misalnya instansi ataupun badan yang data kami banyak banget Bu, gitu ya. Sementara kami bisanya lewat portal nih, maksimal 10.000. Sementara data kami ada katakan 900.000 gitu ya Pak ya. 900.000 kalau 900 kali ngupload kan keder juga ya Pak ya. Jadi kadang-kadang bisa nggak sih untuk yang PIC-nya ini lebih dari satu? Oh bisa, bisa. Tapi ngajuin permohonan lagi gitu. Jadi satu permohonan, satu data PIC, satu email seperti itu untuk diverifikasi. Ya, itu, Pak. Baik. Kan Pajak, jadi tadi ya kita hal yang perlu diperhatikan kawan pajak semua adalah mengajukan permohonan dulu ya, permohonan PSI-nya siapa dan lebih dari satu boleh ya Bu. Boleh. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak semua. Yang tanda tangan minimal kalau di pemerintahan eselon 2 ya, eselon 2 yang tercantum dalam SPT tahunan badannya. Kemudian juga nama-nama itu tercantum di SPT masa itu ya, cuma menyatakan bahwa merupakan benar-benar pegawai dari karyawan dari perusahaan itu. Kemudian yang terakhir jangan lebih dari 4 MB ya, Bu, ya. Nanti akan terkendala. Ya, dengan hal yang perlu diperhatikan. Baik, kawan pajak semua, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke setelah membahas cukup panjang lebar dan detail ya mengenai ILAP Bu ya. Kemudian kita kembali sedikit tadi terkait dengan materi awal tadi. Kalau misalnya keluarga Bu, family tax unit itu apakah misalnya suami istri digabung begitu ya, apakah putra-putranya dan itu juga sudah dimutakhirkan juga ya, dan istrinya sendiri? Betul Pak. Jadi memang konsep family tax unit ini merupakan suatu konsep yang nantinya akan menjadi sangat penting Pak di pemberlakuan sistem perpajakan yang baru nantinya ke depan seperti itu. Jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan family tax unit ini gitu ya Pak Wahyu? Mungkin orang juga pada ini apalagi, ini barang apalagi. Padahal sebenarnya sudah ada sekarang, cuman mungkin dengan nama ya yang berbeda begitu Pak. Jadi family tax unit adalah DJP itu melihat satu keluarga sebagai satu entitas perpajakan seperti itu Pak. Jadi implikasinya seperti apa dengan pemberlakuan FTU ini gitu ya Pak Wahyu ya. Nah jadi misalnya suami istri mau dia terpisah ataupun bergabung seperti itu ya Pak, tidak terpisahkan untuk kewajiban perpajakannya. Kita selalu mendorong dan menghimbau agar seluruh wajib pajak yang menjadi kepala keluarga untuk saat ini itu melakukan updating data anggota keluarganya Pak di akun DJP online-nya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Wahyu nih buka akun DJP online gitu ya, Pak Wahyu pasti akan melihat di satu menu itu data profil itu namanya data anggota keluarga gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, Pak Wahyu bisa cek itu, apakah seluruh anggota keluarga yang ada di kartu keluarga Pak Wahyu sudah termasuk ke sana semua gitu ya. Gitu ya, misalnya masih ada anak yang usianya di bawah 18 tahun gitu ya Pak ya.
ataupun misalnya ada tanggungan lainnya di luar anggota keluarga, di luar kartu keluarga, misalnya orang tua gitu. Kadang-kadang suka ada tanggungan yang di luar kartu keluarga, itu juga perlu Pak untuk ditambahkan, diupdate di anggota keluarga di dalam akun DJP online tersebut. Nah, ini implikasinya seperti apa sih? Saya kasih ilustrasi gitu ya Pak Wahyu ya. Misal gitu ya, saat ini kan masih banyak barangkali wajib pajak wanita kawin itu yang menggunakan NPWP suaminya tapi yang stabang gitu Pak, yang belakangnya 001 atau 999 gitu ya Pak ya. Sedangkan ketentuan di tahun ini tuh harusnya sudah tidak ada lagi Pak, gitu ya. Jadi kemarin misalnya pada saat katakanlah ada instansi ataupun perbankan atau WP pemotong pemungut yang melakukan pemadanan ke DJP, dia mengisi kolom NPWP 15-nya itu dengan NPWP 15 suaminya ya, yang suaminya di belakangnya 001 gitu ya. Hasilnya adalah data valid, artinya NPWP-nya valid, tapi namanya tidak sesuai karena namanya nama suaminya. Gitu Pak. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada instansi yang bersangkutan untuk menyampaikan ke wajib pajak wanita kawin tersebut agar dihapus untuk NPWP cabang tersebut karena sudah tidak ada lagi Pak. Nah, sebagai gantinya maka suaminya itu perlu mengupdate data istrinya, perlu dipastikan suami sudah menambahkan NIK istrinya di akun DJP online suaminya sebagai anggota keluarga. Nah, untuk nanti pengenaan perpajakannya pada saat 1 Juli 2024 dan seterusnya. Jadi misalnya istrinya yang wanita kawin ini punya katakanlah deposito gitu ya Pak ya, deposito di perbankan yang bunganya itu dipotong PPh 4A2 gitu ya Pak ya. Nanti bank itu akan memotong PPh 4A2 atas depositonya istri pakai NIK istri ini. Dalam hal NIK-nya memang sudah ditambahkan di FTU-nya suaminya gitu ya Pak ya. Nah, nominal transaksinya PPh 4A2 atas si wanita kawin ini akan otomatis nantinya terpopulated ke SPT tahunan suaminya Pak. Seperti itu. Jadi nanti pada saat misalnya awal tahun berikutnya, pada saat laporan SPT tahunan, itu suaminya tinggal ngecek aja, oh sudah masuk semua, tinggal dilaporkan, dan kalau misalnya kurang bayar, dibayarkan oleh suaminya gitu Pak. Begitupun misalnya kalau ada anaknya gitu ya Pak ya, anaknya bintang iklan nih Pak. Misalnya gitu ya Pak, kadang-kadang sekarang selebgram itu juga banyak loh Pak, di bawah usia 18 tahun ya Pak ya. Mungkin dipotong gitu ya PPh sama pemberi kerjanya gitu ya, sementara belum punya NPWP gitu ya Pak ya. Nah, dia bisa nanti dipotongnya itu pakai NIK masing-masing si anak gitu artinya ya. Tapi untuk bisa dipotong PP atas nama si anak, harus dipastikan dulu bapaknya sudah mendaftarkan NIK anaknya di akun pajak bapaknya. Nanti sama seperti tadi yang istri wanita kawin tersebut, setelah dipotong maka nanti akan diperpopulated atau diprofil lah ya, sudah otomatis muncul nanti di SPT tahunan bapaknya untuk nantinya dilaporkan dan dibayarkan seperti itu Pak. Nah, demikian nih kawan pajak mengenai Family Tax Unit atau FTU ya, FTU. Jadi contoh kasusnya tadi, kalau seorang istri misalnya punya deposito di bank, kemudian kalau belum dimasukkan dalam data di suaminya ya Bu ya, itu nanti akan muncul nama suaminya ya. Nah, itu kendala jadi ya. Jadi itu salah satu contohnya kan pajak. Jadi untuk istri yang gabung dan kemudian untuk anak yang masih di bawah 18 tahun mungkin perlu dimasukkan ke suami, ke bapaknya ya. Kalau kemudian kalau misalnya sudah punya NPWP sendiri, nggak masalah kalau lapor sendiri ya? Kalau misalnya pun ada suami istri memang ya Pak ya, masing-masing punya NPWP nih Pak ya, atau anaknya gitu? Atau anaknya punya NPWS. Kalau memang anak yang biasanya di atas usia 18 tahun memang sudah punya penghasilan sendiri, ya monggo silahkan punya sendiri gitu Pak. Iya, ayahnya betul. Istri pun jika misalnya memang kedepannya memang mau berpisah, maksudnya wah ini salah ngomong ya. Secara konteks perpajakan gitu ya, mungkin dia ingin melakukan kewajiban perpajakan yang terpisah, entah mungkin pisah harta atau emang ada perjanjian pisah harta gitu ya Pak. Nah, dia tetap bisa menggunakan PP masing-masing. Tapi kalau tidak, maka mungkin ya disarankan NPWP istrinya dihapus untuk kemudian nanti ditambahkan sebagai anggota keluarga dari suaminya seperti itu Pak. Demikian kan pajak ya, supaya untuk tidak terkendala dalam kewajiban perpajakannya. Baik, kan pajak semua ya, kelihatannya udah cukup banyak ya kita bicara Bu Ai ya. Kalaupun misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas, ini ada
semacam link ya, Bu ya. Betul, Pak. Link, mudah-mudahan terlihat ya, kan Mas ya. Dan ada barcode, mudah-mudahan terlihat. Kemudian juga ada dukungan teknis dari DJP ya, Bu ya. Ada ya, ini ada room Zoom, ID-nya, meeting ID-nya, ada passcode-nya, ada link-nya, kemudian ada surat elektronik, kemudian ada langsung ke KPP juga dengan penyuluh, kemudian juga ada flyer juga, ada itu ya. Jadi sebenarnya ada satgas, helpdesk satgas itu ya, virtual ya. Nah, sebenarnya ini memang virtual helpdesk ini nomor 1 ini ya Pak ya, Zoom ini. Jadi DJP karena melihat memang sedemikian masifnya dampak dari perubahan BWP ini, terutama ke instansi pemerintah maupun WP Badan Pemotongan Pemungut, kita menyediakan yang namanya konsultasi khusus untuk ILAP gitu ya Pak ya, melalui virtual helpdesk ini Pak. Ini dibuka tiap hari Pak Wahyu, tiap hari kerja, bukan tiap hari Sabtu Minggu ya Pak ya, tiap hari kerja, dari jam 10 sampai jam 14. Jadi 10 sampai jam 2. betul. Siapapun misalnya dari instansi atas nama instansi apa ya, instansi ataupun wajib pajak badan, perusahaan begitu, itu bisa untuk langsung saja klik yang linknya ini, nanti akan otomatis masuk ke kadang-kadang itu karena banyak biasanya Pak yang datang dengan berbagai instansi yang berbeda-beda, kadang-kadang juga informasinya pengennya jangan didengar sama yang lain gitu, nanti biasanya kita akan tanya itu. Ini lagi di ruang chatnya lagi rame nih, mau nunggu atau boleh rame-rame gitu, karena kadang-kadang ada informasi dari perusahaan yang nggak pengen didengar sama wajib pajak lainnya gitu ya Pak ya. Nah itu kita persilahkan, tapi memang ini untuk yang tadi khusus untuk yang ILAP Pak. ILAP gitu ya, ILAP ya. Ya, jadi kalau untuk yang orang pribadi misalnya ada kendala terkait pemutar mandirinya, nah itu mereka tetap bisa menanyakan either lewat KPP ataupun lewat kering pajak Pak. Oh gitu ya. Betul sekali. Baik Kang Wajak, jadi ini khusus untuk badan ya, ILAP ya. Kemudian untuk yang pribadi bisa kalau ada kendala nanti dalam pelaksanaannya bisa ke kering pajak atau langsung KPP ya. Betul Pak. Ya. Baik, kelihatannya sudah sampai kita pada ini sudah banyak yang kita bicarakan nih Bu Ayu. Ya. Kemudian sebagai kata penutup atau closing statement dipersilakan Bu Ayu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Jadi mungkin di kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan kembali kepada kawan pajak ya, bahwa untuk kita bisa bersama-sama memanfaatkan waktu yang tersisa selama 6 bulan ke depan ya Pak Wahyu ya, sampai 1 Juli ini, baik dari sisi wajib pajak orang pribadi itu diharapkan untuk bisa berlomba-lomba menyelesaikan pemutaran mandirinya ya, agar tadi status NIK-nya itu valid menjadi NPWP, agar kedepannya bisa digunakan di dalam transaksi perpajakan, termasuk kalau kita gajian kan kita tentu dipotong PPh 2126 ya Pak Wahyu ya. Kita kan nggak pengen ya nanti terkendala gajian gara-gara tidak bisa dilakukan pemotongan PPh-nya seperti itu. Jadi kita harapkan teman-teman kawan pajak, wajib pajak orang pribadi untuk bisa menyelesaikan, memastikan data NIK-nya sudah valid sebagai NPWP, dan juga untuk mengupdate kembali data-data yang ada di DJP jika memang dirasa tidak atau masih kurang update gitu ya Pak Wahyu ya. Nah di sisi lain, bagi kawan pajak yang merupakan badan ataupun instansi pemerintah gitu ya, kami harapkan juga bisa memanfaatkan layanan pemadanan yang disediakan oleh DJP maupun konsultasinya juga tadi yang lewat virtual helpdesk, untuk bisa memastikan bahwa format NPWP yang baru ini atas laporan transaksinya itu sudah bisa diakomodasi di sistem kawan pajak sekalian seperti itu. Jika misalnya dalam penyelenggaranya terdapat banyak kendala untuk proses pemadanan dan sebagainya gitu ya, kami membuka kesempatan setiap hari kerja khusus untuk ILAP ini kita bisa konsultasi langsung melalui virtual helpdesk seperti itu. Dan juga dari teman-teman penyuluh di KPP termasuk dari PM6 itu juga sangat gercep ya Pak ya, sangat siap untuk menerima konsultasi dari kawan pajak sekalian. Jadi harapan kita tentu nantinya pada saat kita sudah memberikan keluangan waktu gitu ya Pak ya, kita tambahkan lagi waktu 6 bulan untuk sama-sama kita bersiap. Harapannya tentu nanti pada saat 1 Juli 2024 nanti NIK sebagai NPWP maupun NPWP format baru 16 ini kita bisa gunakan bersama-sama dalam setiap layanan administrasi perpajakan yang kita butuhkan maupun layanan-layanan lainnya di luar perpajakan yang membutuhkan pencantuman NPWP. Harapan kita tentu nantinya dengan adanya kemudahan-kemudahan yang nantinya akan difasilitasi juga dengan sistem administrasi perpajakan yang baru,
yang kebetulan sama nih Pak Wahyu, sama-sama di launchingnya 1 Juli juga. Sama ya? Oh sama. Oh, ini Jadi nanti sistem baru udah pakai NPP 16 yang baru juga gitu Pak. Iya. Nah, harapan kita dengan adanya sistem baru ini akan memberikan layanan perpajakan yang lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien bagi kawan pajak semuanya, tentunya untuk kita bersama-sama berkontribusi terhadap pembangunan negara dan bangsa kita tercinta ini Pak Wahyu. Baik, Bu Ayu, demikian kan pajak ya, sebagai kata menutup dari Bu Ayu. Tadi 6 bulan tersisa ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kawan pajak semua, terutama yang pribadi, untuk memutakhirkan, mengaktifasi supaya tidak terkendala misalnya pengajian, dan ini supaya nggak terkendala ya kan pajak. Kemudian juga untuk badan, supaya mempersiapkan sistemnya sebaik-baiknya agar kita dalam waktu 1 Juli nanti kita dapat launch, bisa dapat memulai, sudah padan semuanya, sudah valid semuanya, dan kemudian ada tambahan informasi nanti pertengahan mungkin ya, pertengahan tahun Bu ya, yaitu ada tahun baru nanti, tahun yang akan datang itu ada sistem baru dari DJP untuk membuat kawan pajak semua lebih efisien, lebih mudah, lebih efektif lah untuk melaksanakan kewajibannya Bu ya, dan hak juga melaksanakannya juga. Baik Bu Ayu, terima kasih ya. Kemudian kawan pajak semua, jangan lupa terus follow dan join Live IG, kemudian Live IG, SMIA, Podcast, dan YouTube kami. Kemudian dengan tema-tema yang update ya, yang dibutuhkan kawan pajak semua. Sebelumnya saya izinkan menutup lagi dengan pantun lagi, Bu. Baik, Ibu Pak. juga boleh nanti. Siap. Clara Andini, persembahkan usai. Cakep. Sampai di sini kegiatan selesai. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kehadirannya, dan mohon maaf mungkin ada kekurangannya. Kawan pajak semua, luar biasa nih, dari 15 menit mohon maaf menjadi 1 jam lebih ya. Iya, karena saking menariknya penjelasan dari Bu Ayu. Mohon maaf ya kalau ada kelebihan waktunya, dan kemudian terima kasih atas perhatiannya kalau kawan pajak semua mengikuti sampai akhir acara ini. Oke, sama-sama kita ucapkan Bu yang pajak kita siap. Ya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu.